Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Mudah-mudahan semua amal saleh yang sudah kita laksanakan itu hendaknya benar-benar kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian amal itu diterima, dimasukkan ke dalam catatan kebaikan kita. Karena salah satu dari syarat untuk diterima amal itu adalah ketika kita mengerjakannya benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keikhlasan kita semakin bertambah dan semangat kita untuk memperbanyak ibadah juga semakin bertambah. Sama-sama kita juga memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah sempurna menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani. Hanya dia yang kita jadikan contoh, hanya dia tempat kita merujuk semua permasalahan-permasalahan agama yang kita hadapi. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, dan mudah-mudahan cinta kita membuat kita bisa selamat di hari mahsyar kelak. Kita berharap dari semua bentuk kecintaan yang sudah kita buktikan itu, dengannya kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku, salah satu dari syarah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Untuk pagi ini kita akan masuk pada poin iman yang berikutnya. Yang terakhir yang sudah kita bahas adalah kewajiban kita untuk beriman kepada
kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Dulu kita sudah katakan bahwa tidak ada rasul kecuali membawa risalah. Karena dia membawa risalah itulah disebut dengan rasul. Dan ada yang nama-nama kitabnya itu yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi ada yang tidak disebutkan. Kita wajib mempercayainya, kita wajib beriman bahwa semua itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman bagi kaum yang diturunkan itu. Berbeda dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang terakhir, dan itu untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Seandainya umat-umat nabi sebelumnya masih ada yang hidup ketika Nabi Muhammad itu diutus, maka mereka wajib untuk mengikuti Al-Quran Al-Karim. Maka Al-Quranul Karim nasakha al-kutuba as-samawiyatil qadimah, menasah, menghapus kitab-kitab samawi yang sabiqah, yang telah terdahulu. Ini terakhir yang sudah kita bahas. Untuk pagi hari ini kita akan masuk pada al-iman bir-rusuli wal anbiya. Poin iman yang berikutnya adalah kita wajib percaya kepada ar-rusul wal anbiya, para rasul dan para nabi. Di sini ada dua istilah, rusul, anbiya, rasul dan nabi. Apakah istilah rasul dan nabi itu sama ataukah dia berbeda? Ada di antara ulama yang menganggap sama. La farqa baina ar-rusuli wal anbiya. Sebagian menganggap sama, rasul dan nabi itu sama. Rasul adalah nabi, nabi adalah rasul. Tapi banyak di antara ulama-ulama akidah yang lain yang membedakan, dan mereka memberikan pendefinisian ta'rif yang walaupun dari segi redaksinya berbeda, tapi yang penting bagi kita pagi ini bukan untuk membedakannya, tapi ada fokus pada imannya. Karena sebagian ada yang mengatakan begini, rasul itu lebih khusus daripada nabi. Setiap rasul adalah nabi, dan tidak setiap nabi adalah rasul. Ada juga yang memberikan definisi yang membedakan antara rasul dengan nabi. Kalau nabi itu meskipun dia diberikan risalah, tetapi risalahnya bukan sebagai risalah yang baru, hanya melanjutkan risalah yang telah disampaikan oleh nabi yang ada di situ, oleh rasul yang ada di situ pada sebelumnya. Jadi dia tinggal melanjutkan. Tetapi kalau rasul itu membawa risalah jadidah, membawa risalah yang baru yang perlu dia sampaikan kepada umat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang namanya rasul itu membawa sebuah risalah baru kepada mukhalifin. Ada orang-orang yang menentangnya. Maka kita dengar ketika ada rasul yang diutus kepada satu kaum, ada kaum yang menentangnya. Nabi Musa, ada kelompok Fir'aun yang menentangnya. Nabi Ibrahim, ada pula Raja Namrud yang menentangnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pula kafir Quraisy yang selalu menentangnya. Karena yang dibawanya adalah risalah jadidah, risalah baru. Kalau risalah baru itu tentu berbeda dengan yang diyakini oleh masyarakat yang ada ketika itu. Dan untuk menerima sesuatu yang berbeda dengan keyakinan lama itu memang sulit. Dan terbukti juga hari ini, kalau seandainya ada sebuah penyampaian kajian dengan dalil-dalil yang jelas, yang ternyata berbeda dengan keyakinan-keyakinan yang lamanya,
itu juga kadang-kadang terasa sulit untuk langsung diterima. Dan itu sudah terbukti juga dalam catatan sejarah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah baru bahwa la ilaha illallah wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian, Rabb kalian yang pantas disembah itu hanya satu. Ini yang terkaget-kaget orang-orang jahiliyah dulu itu, orang-orang kafir Quraisy. Masa dijadikannya Tuhan itu satu katanya. Karena dalam keyakinan mereka Tuhan itu banyak. Meskipun mereka percaya pada Tuhan yang satu itu. Jadi orang-orang kafir Quraisy pada masa Nabi Muhammad dulu dia bilang Tuhan itu ada 6. 1 yang di langit, 5 di bumi. Berarti percaya dia dengan yang satu yang ada di langit itu. Bahkan percaya juga dia kalau adanya di langit. Nah, maka risalah jadidah dan di situ ada yang menentangnya. Sementara kalau untuk Nabi, sebagian mengatakan membedakannya dengan cara seperti itu. Dia membawa risalah juga, diberikan juga wahyu oleh Allah. Karena itu akan membedakan nanti dia dengan manusia biasa. Dia diberikan wahyu. Cuma diturunkan kepada orang-orang yang memang sebelumnya sudah didatangi oleh seorang rasul yang lain dan dia melanjutkan dan dia tidak membawa kepada mukhalifin, kepada orang-orang yang menentangnya. Kita dengar tidak dalam catatan sejarah siapa yang menentang Nabi Khidir? Karena Nabi Khidir dianggap seorang nabi tapi bukan rasul. Dan ada banyak nabi. Ada juga yang memberikan perbedaannya bahwa sesungguhnya Rasul diminta untuk tabligh, diminta untuk menyampaikan, sementara Nabi tidak diminta untuk menyampaikannya, hanya untuk diri dia sendiri. Ini beberapa bentuk pendefinisian yang bisa kita baca dalam buku-buku akidah yang disampaikan oleh para ulama. Terlepas dari perbedaan itu semua, iman kepada Rasul itu menjadi satu kewajiban, karena itu bagian dari keimanan. Kalau kita bicara iman, berarti bicara perkara-perkara yang gaib. Mempercayai sesuatu yang gaib. Bukankah itu semua bagi kita adalah gaib? Bagaimana kita bisa mempercayai adanya Nabi Khidir? Karena bagi kita sesuatu yang gaib. Gaib itu ada al-ghaibul madhi, ada al-ghaibul hadir, ada al-ghaibul mustaqbal. Gaib itu ada gaib yang pada masa yang lalu. Ada yang gaib al-hadir pada masa sekarang. Dan ada yang al-ghaibul mustaqbal. Gaib juga tapi masa yang akan datang. Dan itu semua menjadi bagian dari keimanan kita. Nanti akan terjadi hari kiamat, mustaqbal. Nanti akan ada hisab. Kita ini ditimbang, dipertanggungjawabkan semua amal kita di hadapan Allah. Itu al-ghaibul mustaqbal. Jadi ada gaib yang pada masa lalu, ada yang masa sekarang, dan ada pula yang masa yang akan datang. Nah, beriman kepada Rasul ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dalam bentuk apa? Al-imanul jazim wa tasdiqut tam. Beriman secara kokoh, pasti, wa tasdiq at-tam, dan percaya secara sempurna. Bi anna Allah Ta'ala qad ba'atsa anbiya'an wa rusulan minan nas. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan para rasul minan nas, dari kalangan manusia sendiri. Arsalahumullahu ta'ala lida'watin nasi ila ibadatihi wahdah la syarikalah
wan nahyi anisyirki bihi allazi huwa ibadatut taghut. Jadi kita percaya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus mereka semua, baik nabi dan ataupun rasul dari kalangan manusia sendiri, di mana Allah mengutus mereka untuk lida'watin nasi ila ibadati, untuk mengajak manusia agar menyembah Allah saja, la syarikalah. Tidak ada syarikat, tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Karena Allah itu ahad, tidak ada duanya dalam segala hal. Allah itu ahad dalam segala hal. Dan juga mereka itu diutus untuk melarang manusia-manusia anisyirki billah, melarangnya dari perbuatan yang dalam bentuk syirik, allazi huwa ibadatut taghut, di mana syirik itu salah satu bentuknya adalah menyembah taghut, menyembah perkara-perkara sesuatu yang bisa menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita meyakininya. Siapakah mereka rasul dan nabi itu? Berapakah jumlahnya? Kita tidak tahu berapa persis jumlah. Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah rasul? Di dalam Al-Quran yang diceritakan, itu kata para ulama sekitar 25 orang. Tetapi dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasul pernah mengatakan bahwa Rasul itu 300 lebih, 313. Sedangkan Nabi itu lebih banyak lagi dari itu. Siapa yang 313 itu? Wallahu a'lam. Karena kita tidak bisa untuk mendapatkan pengetahuannya, karena ini perkara gaib. Dan perkara gaib itu kita hanya bisa dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang langsung disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Maka para ulama mengatakan yang tersebutkan di dalam Al-Qur'an untuk Rasul itu ada lebih kurang 25. Dimulai dari Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam itu diutus kepada keluarganya sendiri, karena yang ada di dunia ketika itu hanyalah keluarga Adam. Itu diutus oleh Allah secara khusus untuk menyampaikan perkara-perkara tauhid, dan yang disampaikannya juga adalah la ilaha illallah. Dari sisi ini Rasul pertama disebut Adam. Tetapi Rasul pertama, kalau kaitannya dengan memberantas kesyirikan, kalau hubungannya nanti yang diutus untuk memberantas kesyirikan, itu adalah Nuh alaihissalam. Itu Rasul yang pertama dalam artian seperti itu. Kenapa demikian? Karena sebelum Nabi Nuh diutus, sebelum masa itu, dari masa Nabi Adam sampai kemudian nanti datangnya Nabi Nuh, itu belum ada kesyirikan terjadi. Yang ada adalah sesuatu yang mereka memahami makna la ilaha illallah, berarti beriman dan percaya kepada Allah yang la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Mereka meyakini itu, dan akidah mereka selamat dari kesyirikan. Kesyirikan itu muncul ketika orang-orang soleh menjelang Nabi Nuh itu diutus. Ada yang Uwad, Yaghus, Suwa', Ya'uq, Nasr, yang 5 orang-orang soleh itu, ketika mereka meninggal, maka ada yang membuatkan patungnya. Dibuatkan dalam bentuk patung, tujuannya awalnya baik, agar semangat ibadah kita tidak pudar. Ketika kita melihat patung itu, maka datanglah semangat ibadah kita. Dan yang membisikkan agar dibuat patung itu syaitan, iblis. Supaya mereka buatkan patungnya, tujuannya untuk menambah semangat dalam beribadah.
Generasi awal masih bisa selamat karena tahu dia tujuannya. Datang generasi berikutnya ternyata mereka sudah punya tujuan yang salah, tidak lagi patung itu sekedar untuk penambah semangat ibadahnya, tetapi justru patung itu yang mereka sembah. 5 patung itulah yang disebutkan di dalam surat Nuh itu awal dari kesyirikan. Pada masa itulah ketika kesyirikan itu sudah muncul, diutuslah Nabi Nuh untuk menjadi rasul untuk meluruskan akidah mereka supaya mereka tidak lagi menyembah patung. Maka dari sisi ini rasul pertama adalah Nuh. Tetapi kalau diutus secara khusus sebagai rasul untuk keluarganya membawa risalah yang jadidah, itu adalah Adam alaihi salam. Dan untuk diketahui bahwa konsep tauhid semua nabi dan rasul itu sama. Konsep tauhid semua nabi dan rasul itu sama, tidak ada yang berbeda. Semua mereka membawa satu konsep la ilaha illallah, semua sama. Karena semua mereka adalah ciptaan Allah, yang mengutus mereka juga adalah Allah, dan yang memberikan mereka wahyu juga adalah Allah. Maka untuk perkara tauhid, perkara iman, itu semua sama. Diajak mereka untuk meyakini la ilaha illallah, tidak ada al-ma'buda bihaq. Karena arti dari kata la ilaha, ilaham la ma'buda bihaqqin illallah, la muta'a bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas untuk disembah secara benar, tidak ada yang pantas untuk ditaati secara benar illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi utama Rasul diutus dan juga para nabi itu untuk membenarkan tauhid, meluruskan tauhid, dan untuk mencegah dari perbuatan syirik. Salah satu dari ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu ada di antaranya dalam surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus fi kulli ummah, pada semua umat. Siapa yang diutus oleh Allah? Rasulan. Kami utus untuk semua umat itu rasul. Berarti tidak ada umat yang tidak diutus rasul. Barangkali inilah mungkin alasan alasan sebagian yang menyamakan antara rasul dengan nabi. Karena ada di antara ulama yang mengatakan la farqa baina ar-rusuli wal anbiya. Tidak ada beda antara rasul dengan anbiya. Karena ayat ini mengatakan kami utus untuk semua umat rasul. Ani'budullah wajtanibut taghut. Untuk apa rasul itu diutus? Ani'budullah. Sembahlah Allah, wajtanibu at-taghut. Dan jauhilah taghut. Taghut itu apa saja? Kalau bisa membuat kita jauh dari Allah. Kalau dulu patung-patung yang mereka sembah, mereka lebih mentaati Tuhan-Tuhannya yang lain selain daripada Allah. Berarti itu semua bisa disebut sebagai taghut. Raja-raja yang mereka sembah, raja itu bisa disebut sebagai taghut. Maka Fir'aun itu taghut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Jadi perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'aun. Pergilah kalian berdua menemui Fir'aun. Innahu tagha. Tagha itu taghut. Karena Fir'aun itu telah melampaui batas. Apa makna melampaui batas di sini? Sikapnya tidak lagi sewajar sikap sebagai seorang raja. Karena dia raja tapi sudah menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Dia bilang ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka
Kalau seandainya sudah sampai seperti itu berarti dia adalah taghut. Namrud yang ada pada masa Nabi Ibrahim itu juga adalah taghut. Jadi ubudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah, sembahlah hanya Allah dan jauhilah taghut. Dalam ayat lain dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami menyiksa, wa ma kunna mu'adzibina. Jadi kata Allah, tidaklah kami menyiksa satu kaum karena dosanya hatta nab'atsa rasula, sampai kami utus dulu untuk mereka rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala hakim, alim, maha bijaksana, maha mengetahui. Allah tidak akan menghukumi satu kaum dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan kecuali kalau sudah diutus dulu seorang rasul. Datang rasul, disampaikannya ini salah, ini syirik, tinggalkan ini. Yang benar adalah ini yang tauhid. Ketika itu sudah dilakukan, sudah didatangkan kepada mereka rasul, lalu mereka tetap saja berbuat syirik. Pantas tidak mendapatkan sanksi siksaan dari Allah. Pantas, karena dia sudah diingatkan. Maka fungsi Rasul adalah untuk mengingatkan. Dan itu bentuk dari rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Baik, ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Dikarenakan oleh beriman kepada para nabi dan rasul itu adalah bagian dari perkara-perkara gaib yang kita tidak bisa tahu kecuali hanya berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada. Oleh karena itu keyakinan kita kepada mereka haruslah sesuai dengan apa yang diinformasikan atau berdasarkan kepada apa yang didapatkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada perkara gaib. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkannya, mencoba untuk main tebak-tebakan kalau seandainya kita tidak punya landasan yang jelas. Bahkan untuk menentukan siapa-siapa saja nama Rasul, kita tidak akan bisa tahu. Kecuali yang ada di dalam Al-Quran atau yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah tadi dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi mengatakan Rasul itu 313, yang disebutkan hanya 25, siapa lagi selain daripada yang 25 itu? Wallahu a'lam. Kita hanya percaya kalau dia ada. Nabi itu jumlahnya lebih banyak lagi. Siapa-siapa aja, wallahu a'lam. Kecuali sesuatu yang memang yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti dalam analisa-analisa ada perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Contoh umpamanya, apakah Luqmanul Hakim itu nabi atau tidak? Luqman, ada surat Luqman, ada wasiat-wasiat Luqman yang sangat terkenal kepada anak-anaknya kan. Jangan kamu berbuat syirik, jangan sombong dalam kehidupan dunia ini, jangan takabur, la tamshi fil ardi maraha, berjalan jangan berlagak sombong dan lain sebagainya. Itu kan semua wasiat-wasiat. Nah, ada di kalangan para ulama untuk mencoba mendiskusikan apakah dia adalah nabi atau tidak. Nah, berarti hal-hal yang seperti itu mungkin saja untuk diperselisihkan. Sebagian ada yang bilang itu adalah nabi. Kalau untuk Khidir diyakini seperti itu. Dan juga Nabi Musa pernah diperintahkan untuk ketemu dengan Nabi Khidir. Jadi suatu ketika ditanya Allah siapa yang paling alim di antara kalian, Nabi Musa terlanjur untuk mengatakan bahwa dialah yang paling alim. Dan itu sedikit agak tergambar di situ ada semacam kesombongan.
bahwa dialah yang paling alim. Allah ingin menunjukkan dan ingin memberikan pelajaran. Coba kamu temui hamba saya, ada dekat sana, di wilayah yang perjalanan menuju sana itu jauh. Coba belajar dari dia. Dan ternyata itulah Nabi Khidir. Dengan perjalanannya bersama Yusha ibn Nun, Nabi Khidir membawa bekalnya, udah capek berjalan, udah lama dalam perjalanannya, tiba-tiba mereka lapar. Istirahat sebentar. Diminta oleh Nabi Musa kepada kawannya tadi itu, atina ghada'ana. Buat sini makan siang kita udah lapar nih. Ketika ditengok, ternyata udah nggak ada lagi ikan yang dijadikan bekal itu. Ternyata tadi di satu tempat, kata Yusha bin Nun, ikan kita melompat. Kata Nabi Musa, itulah tempat yang kita cari itu. Balik mundur ke belakang lagi. Dan disitulah dia ketemu dengan Nabi Khidir yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi, bagaimana dialog yang terjadi antara Musa dengan Nabi Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydah. Boleh enggak saya ikut kamu, kata Nabi Musa, tapi kamu ajarkan saya apa yang telah Allah berikan ilmu itu kepada kamu. Nabi Khidir bilang, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan sanggup sabar kalau ikut sama saya. Berjanjilah Nabi Musa ini untuk tidak apa-apa, nanti saya akan tetap sabar. Nah, kasih syarat, jangan nanya-nanya nanti. Kalau terjadi sesuatu jangan nanya-nanya, tengok saja dulu. Nah, mulailah dia dalam perjalanan kan. Pertama sekali naik sampan, naik kapal menyeberang, sampai ada seberang dibocorkan sampan yang begitu bagus itu. Kok dilubangi kapal yang bagus ini? Nah, kan tadi saya bilang kamu tidak sabar. Nah, ada sabar katanya. Udah sekali lagi ini dimaafkan. Ketemu lagi dengan anak kecil, dibunuh langsung sama Nabi Khidir. Heran Musa, ngapa dibunuh dia? Dia kan anak kecil, orang suci begini. Kan ada 2 kali nih ya, kamu tidak sabar katanya. Sekali lagi kalau kamu nanya, kita berpisah. Sampai 3 kali, yang ketiganya adalah ketika bekal mereka habis, tidak ada yang mau menjamu mereka untuk memberikan makan. Padahal dua-duanya, satu Musa, satu Khidir, satu Rasul, tapi tidak ada satupun masyarakat yang mau memberikan jamuan karena orangnya bakhil-bakhil semua, pelit-pelit semua. Ketemulah satu rumah yang hampir roboh, dibangunkan oleh Nabi Khidir dengan tanpa upah. Kata Nabi Musa, kan dari sini kan kamu bisa nih minta upah nih, kok mau aja bangun tanpa diberikan sesuatu. Alah, ada 3 kali dah. Hadza firaqu baini wa bainak. Ini saatnya kita berpisah. Diceritakanlah kenapa itu terjadi. Dan itu sebagai peringatan kepada Nabi Musa bahwa tidak boleh mengatakan bahwa kita ini yang paling alim. Kalau sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi ada orang yang lebih cerdas dari dia. Dialah orang yang paling tahu, dialah orang yang paling benar. Ternyata itu satu sikap yang salah. Seorang rasul saja yang diutus kepada satu kaum, ternyata dia diminta untuk mengetahui sesuatu dari orang yang lebih bawah, atau bukan dari seseorang yang bisa saja dianggap statusnya, karena Khidir bukan sebagai seorang rasul. Tapi jangan pula dipelintir-pelintir kisah seperti ini. Jangan pula dianggap nanti Nabi Musa itu belajar segala hal dari Nabi Khidir. Karena ada orang yang sampai
ada keyakinan yang seperti itu. Yang diambil dari Nabi Khidir oleh Nabi Musa, 3 poin tadi. Selainnya itu wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya. Jadi bukan pula berarti nanti Nabi Musa itu menjadi muridnya Nabi Khidir dalam berbagai hal, sehingga Nabi Khidir lebih alim dalam segala hal daripada Nabi Musa. Nabi Khidir lebih tahu daripada Nabi Musa pada 3 hal ini. Karena memang yang memberitahukannya juga adalah Allah. Bukan yang lain. Karena yang memberitahu kepada Nabi Khidir tentang yang 3 tadi itu juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khidir sendiri tidak akan pernah tahu kalau seandainya Allah tidak memberitahukan. Maka ketika dikatakan mimma ulimta rusda, boleh tidak saya ikut kamu, tapi kamu ajarkan saya nanti sesuatu yang kamu telah diajarkan oleh Allah, telah diberikan pengetahuan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kembali kita kepada yang tadi, ini perkara gaib, sesuatu yang sifatnya gaib yang hanya kita bisa mengetahui dari apa yang telah disampaikan oleh Allah atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu maka jangan coba-coba memberikan atau mendatangkan keyakinan-keyakinan seandainya tidak punya alasan yang jelas. Apa contohnya yang lain terkait dengan Nabi Khidir ini? Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan, apalagi seperti orang-orang sufi. Sebagian dari kalangan sufi yang punya keyakinan-keyakinan tentang Nabi Khidir. Bahkan katanya Nabi Khidir sampai hari ini itu bisa datang ke majelis-majelis mereka. Ada juga di antara tokoh-tokoh sufi itu yang mengaku bahwa dia belajar langsung dari Nabi Khidir. Ketemu dengan Nabi Khidir. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang Nabi Khidir masih hidup atau sudah wafat? Kalau kita bawa kepada pandangan para ulama, ada memang di antara sebagian ulama yang menganggap dia masih hidup. Tetapi perkara gaib ini harus didukung oleh dalil. Karena dia masalah gaib. Kalau dikatakan bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan nanti akan diturunkan, jelas ada ayat. Karena Nabi Musa itu mereka tidak membunuhnya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidak mereka salib, tidak mereka bunuh, walakin subbiha lahum, tapi Nabi Isa itu diserupakan dengan mereka. Kemudian Allah angkat ke atas langit. Ada nas, jelas dalilnya. Nabi Khidir apa yang bisa dijadikan alasan pasti bahwa dia sampai sekarang masih hidup, dan itu perkara gaib. Oleh karena itu ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari itu meyakini bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Meskipun ada sebagian di antara ulama-ulama pada masa dahulu itu yang cenderung untuk mengatakan dia masih hidup. Tapi yang lebih kuat dalam persoalan ini itu adalah bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Termasuk Imam Bukhari dalam satu keterangan di sebuah buku itu dia termasuk yang mengatakan bahwa sudah wafat. Karena tidak ada keterangan yang jelas mengatakan bahwa dia masih hidup. Andaikan pun masih hidup, seandainya memang masih hidup, maka Nabi Khidir wajib mengikuti apa yang ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang yang ngaku-ngaku belajar langsung kepada Nabi Khidir lalu mendatangkan satu bentuk pelajaran yang di luar dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka pasti itu salah. Karena tidak mungkin lagi dia memberikan ilmu
yang berbeda. Itu pun kalau seandainya memang masih hidup. Karena banyak pengakuan-pengakuan, banyak khurafat-khurafat dalam persoalan ini, banyak penyimpangan-penyimpangan yang menyatakan seperti tadi. Nah, dia dalam majelisnya ternyata di depannya ada Nabi Khidir, dan hanya dia pula yang tahu sendiri, yang lain tidak. Nah, ini semua adalah khurafat yang tidak boleh untuk dipercaya. Dalil-dalil yang ada di antaranya yang mereka yang dijadikan sebagai satu riwayat, tapi dikatakan itu sebagai riwayat yang palsu, bahwa pernah Nabi Muhammad SAW dalam satu keadaan tiba-tiba mendengar suara yang ada di belakang. Ketika Nabi menoleh ke belakangnya, dikatakan bahwa ternyata itu adalah Nabi Khidir. Ada riwayat seperti itu. Tapi para ulama menghukumi riwayat itu sebagai riwayat yang tidak sahih, bahkan riwayat yang maudhu atau mungkar, palsu. Tidak ada sandaran sanad yang jelas yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan justru dalil-dalil pendukung bahwa itu sudah Nabi Khidir sudah wafat, itu justru yang lebih banyak. Apa contohnya? Ketika terjadi perang Badar, waktu terjadi perang Badar, ada doa Rasulullah SAW sebelum berperang itu. Nabi bilang begini, ya Allah, berikan kemenangan kepada kami hari ini. Seandainya umat Islam hari ini kalah dalam perang Badar, itu perang yang paling menentukan. Seandainya mereka kalah semua, lan tu'bada fil ardi abada. Berarti kamu tidak lagi disembah di muka bumi ini. Hadis ini oleh sebagian ulama justru bisa diistinbatkan di situ bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Karena Nabi mengatakan begini, seandainya kami kalah, hancur kami hari ini, lan tu'bad fil ardi abada. Kamu tidak lagi akan disembah. Seandainya Nabi Khidir masih hidup, kalaupun yang kelompok ini sekarang kalah, mati semua, tetap Allah akan disembah. Karena Nabi Khidir masih hidup. Tapi ketika Nabi mengatakan tidak lagi kamu disembah, berarti Nabi Khidir sudah tidak. Begitu cara istimbatnya oleh para ulama. Jadi sekali lagi, perkara-perkara gaib semua harus kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Semua harus kita carikan referensi yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak boleh kita membuat-buat pernyataan di luar dari keterangan-keterangan yang memang didukung oleh dalil-dalil yang ada. Itulah sebabnya ia menjadi bagian dari perkara iman. Ikhwati fillah, beriman kepada Rasul itu mencakup beberapa hal. Selain daripada yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau yang tadi kan kita beriman secara terperinci dengan mereka yang telah disebut-sebutkan langsung namanya, dan beriman juga secara global dengan Nabi dan Rasul yang tidak diberikan penjelasan. Itu harus. Mana yang disebut secara terperinci kita percaya juga, dan mana yang disebutkan secara global tidak disebutkan namanya dan kepada siapa, maka kita juga wajib mempercayainya. Kemudian i'tiqadu sidqihim wa tasdiqihim annahum balahu jami'a ma arsalu bihi ila umamihim. Meyakini kebenaran mereka, bahwa mereka itu benar, jujur, dan meyakini bahwa sesungguhnya mereka telah menyampaikan semua risalah yang telah disampaikan kepada Nabi itu, Nabi dan Rasul. Jadi apa yang telah disampaikan kepada mereka dalam bentuk wahyu, risalah yang disampaikan kepada mereka, mereka telah sempurna menyampaikannya tanpa ada yang tersisa. Nabi Musa diutus kepada kaumnya, diberikan risalah, diberikan wahyu, baik dalam persoalan tauhid maupun dalam persoalan
ibadahnya, maka kita wajib percaya bahwa Nabi Musa telah menyampaikan semua risalah itu. Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya dengan membawa risalah tauhid, maka kita wajib percaya bahwa Nabi Ibrahim telah sempurna menyampaikan risalah itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada semua umat membawa sebuah risalah Al-Qur'anul Karim, membawa sebuah sistem dalam kehidupan, baik dalam persoalan akidah, ibadah, muamalah, maka kita wajib percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua risalah yang diamanahkan kepada dia. Berarti tidak ada satupun amanah itu yang mereka tidak sampaikan. Maka para nabi, para rasul adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang amanah. Mereka telah menyampaikan apapun yang mereka diminta oleh Allah untuk menyampaikannya. Wa annahum bayyanuhu bayanan wadihan, bahwa mereka telah memberikan penjelasannya secara jelas. Nah, dari sinilah nanti bahwa sesungguhnya umat manusia yang hidup di akhir zaman sekarang ini tidak boleh lagi menambah-nambah hukum yang baru, syariat yang baru, karena kalau seandainya didatangkan lagi syariat yang baru atau hukum yang baru, seolah-olah kita menganggap bahwa ada di antara syariat itu yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti seolah-olah kita menuduh ada di antara hukum yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tentu saja satu keyakinan yang salah dan menyimpang. Karena semua risalah yang diamanahkan semuanya telah disampaikan. Ketika Nabi mengatakan al-yauma, Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Sempurna sudah. Nabi pun sudah sempurna menyampaikan risalah itu. Tidak ada yang tersisa. Oleh karena itulah kita tidak boleh menambah ibadah-ibadah baru. Karena ibadah itu perkara yang harus datang dari Nabi kita. Dan Nabi sudah sempurna. Kita cukupkan saja dengan yang disampaikan oleh beliau, maka selamat kita. Tanpa ada satupun yang kita tambah dan tanpa ada satupun yang kita coba untuk menguranginya. Menguranginya maksudnya mengeluarkan dari kewajiban yang telah ditetapkan. Maka dulu ketika Nabi wafat muncul orang-orang murtad. Sebagian mereka yang murtad itu menganggap bahwa tidak ada lagi kewajiban zakat. Karena kewajiban zakat mereka anggap adanya pada masa Nabi hidup. Ketika Nabi wafat, dianggapnya kewajiban zakat sudah tidak ada. Orang seperti itu dianggap sebagai orang yang murtad oleh Abu Bakar As-Siddiq dan mereka diperangi bahkan dibunuh. Diproteslah oleh Umar ibn al-Khattab, kenapa kamu bunuh? Bukankah dia mengucapkan syahadatain? Bukankah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sementara dalam hadis dikatakan, Umar pernah mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan oleh Nabi untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, kecuali kalau mereka sudah bersyahadat. Berarti syahadat membuat darah mereka terselamatkan, tidak boleh ditumpahkan. Nah, Umar bin Al-Khattab, saya tidak akan membeda-bedakan antara orang yang menolak untuk membayar zakat dan orang yang menolak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, penolakan dari kewajiban zakat berarti mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Nabi. Nabi menetapkan sebagai satu kewajiban, orang-orang murtad menganggap bukan. Berarti dia telah mengurangi apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka diperangi juga oleh Abu Bakar. Ketika Nabi mengatakan, tidak ada lagi Nabi sesudah saya. Tidak ada lagi Nabi sesudah saya. Rasul sendiri yang bilang. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku dia sebagai Nabi,
berarti itu pasti salah. Pasti menyimpang, pasti sesat. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi Nabi sesudah saya. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku-ngaku dia adalah Nabi, berarti itu satu kesalahan. Atau dia tidak mengaku sebagai Nabi, tapi dia membawa satu bentuk ajaran baru, ini harus diamalkan, harus seperti ini, seolah-olah itu datang dari Nabi. Padahal tidak, berarti itu juga satu kesalahan. Karena Nabi tidak pernah mengajarkannya. Nah, oleh karena itu kita wajib mempercayai bahwa semua mereka telah menyampaikan risalah. Wa anna Allah Ta'ala ayyadahum bil ayatil bayyinati wal mu'jizat. Mereka para rasul itu diperkuat dakwahnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-ayat wal mu'jizat, dengan tanda-tanda dan mukjizat sebagai bukti bahwa mereka memang adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu perkara sesuatu yang di luar daripada kebiasaan, sesuatu yang mencengangkan, menakjubkan, khawariqul adah, dan itu enggak sama seperti kebiasaannya. Dan yang seperti itu hanya bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tongkat bisa jadi ular, laut bisa terbelah hanya karena dilemparkan tongkat oleh Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak tahu tuh kalau laut itu akan terbelah. Dia hanya mentaati saja. Ketika Allah suruh lemparkan tongkat, udah lemparkan. Ketika terbelah laut, barulah Nabi Musa tahu, oh ini rupanya maksudnya. Karena itu datang dari Allah. Maka mukjizat itu tidak bisa dibuat-buat seperti itu. Kalau untuk para nabi kan namanya mukjizat. Tapi ada nanti istilah karamah. Al-karamah itu satu kemuliaan, sesuatu yang dimiliki, yang ada pada, bukan dimiliki, yang ada pada seseorang yang Allah berikan sebagai bentuk kemuliaan. Karamah namanya. Pada orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah, bisa saja mereka punya karamah, tetapi karamah itu bukan rekayasa. Dan bahkan tidak bisa diulang. Apa contoh karamah itu? Umpama waktu peperangan Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah sahabat Rasulullah SAW, orang yang mulia, orang yang dekat dengan Allah. Dia yang memimpin perang Qadisiyah diminta oleh Umar bin Al-Khattab menuju satu tempat. Kebetulan antara mereka dengan musuh itu ada sungai, dan sungai itu sungai yang dalam. Mereka tidak punya jembatan untuk melewati sungai itu. Tidak punya jembatan. Sementara musuh ada di seberang sana. Apa yang mereka lakukan? Tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Kita lewati terobos sungai ini, seolah-olah mereka melewati jembatan. Itu baru disebut sebagai al-karamah dan tidak bisa diulang lagi. Adapun kalau seandainya ada orang tidak bisa ditusuk oleh pisau, kemudian tidak basah oleh hujan dan lain sebagainya, dan diulang-ulang itu dalam kehidupan dia kapan dia mau, itu bukan karamah, itu sihir. Mereka bukan wali Allah tapi wali syaitan. Maka ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Beda antara wali Allah dan wali syaitan. Kalau wali Allah ada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah, tapi bukan sebagai sebuah rekayasa. Ada orang yang kebal, tidak bisa ditusuk dan lain sebagainya. Itu bukan sebagai sebuah karamah. Tidak bisa kita pastikan. Sampai dulu kita buktikan bagaimana kedekatan dia dengan Al-Quran dan Sunnah.
Ulama dulu menilainya seperti itu. Kalau ada hal-hal yang aneh yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang dianggap mulia, orang-orang yang dianggap dia, orang-orang yang berilmu, ada hal-hal yang memang di luar daripada kebiasaan. Tidak bisa langsung diterima, kecuali kita lihat dulu bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk para anbiya dan rasul itu diperkuat dengan mukjizat. Maka ada mukjizat yang diberikan untuk memperkokoh keyakinan masyarakat, oh ini memang rasul, oh ini memang pantas untuk kita ikuti karena dia melakukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan, yang hanya itu bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, dikumpulkanlah masyarakat untuk menontonnya, dikumpulkan kayu bakar, buat api unggun yang besar, api menyala-nyala. Ketika api menyala-nyala, dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu. Harapan Raja Namrud ketika itu Ibrahim mati, tapi Allah menentukan kehendaknya. Ya nar kuni bardan wasalaman. Dinginlah kamu wahai api. Itu menunjukkan bahwa api itu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena api juga makhluk Allah. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Tak sehelai rambut Nabi Ibrahim pun yang terbakar oleh api. Dah berhari-hari di dalam api itu, tiba-tiba Nabi Ibrahim keluar berjalan santai. Kaget mereka semua, kok masih hidup nih Ibrahim nih katanya. Mukjizat. Kalau ada orang hari ini yang ngaku-ngaku tidak bisa dibakar juga oleh api dan bisa berulang-ulang, itu rekayasa. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau ketemu dengan orang seperti itu yang tidak bisa dibakar oleh api, siram dengan air katanya, maka dia akan menjerit. Karena dengan sihir yang dia miliki, mungkin dia bisa merubah keadaan sesuatu. Kan sihir itu kan memang ada kan. Jadi kalau dia tidak bisa dibakar oleh api, maka siram dengan air, maka dia akan kesakitan. Dan itu semua yang seperti itu bukan sebagai karamah, tapi justru sesuatu yang min auliyai asyaitan. Nah, jadi mereka diperkuat dengan mukjizat. I'tiqadu annahum khairul umami ilman wa amalah. Kita wajib juga meyakininya bahwa para nabi dan rasul itu adalah umat yang terbaik ilman wa amalah. Yang terbaik ilmunya dan terbaik pula amalnya. Maka Nabi Musa dialah yang terbaik ilmu dan amalnya. Nabi Ibrahim dialah yang terbaik ilmu dan amalnya. Dan Nabi Muhammad SAW dia pula yang pada untuk umat secara keseluruhan dia yang terbaik ilmu dan amalnya. Karena dia utus langsung oleh Allah. Wa abarruha quluban, yang paling baik hatinya, wa azkaha nufusan, paling suci jiwanya, wa akramuha akhlaqan, paling mulia akhlaknya, wa ansabuha wa asrafuha ansaban, dan paling mulia pula nasabnya. Itu kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh para nabi. Ma'sumuna minal kadhibi wal khiyanati wal kitman. Mereka terpelihara dari bohong, dari khianat, menyembunyikan kebenaran. Semua rasul itu terpelihara dari sifat-sifat yang seperti itu. Ikhwati fillah, wahum minal insi rijal. Mereka adalah diutus dari kalangan manusia tapi dari laki-laki. Maka ada yang bertanya, ada enggak nabi dan rasul itu dari pihak perempuan? Apakah Maryam itu nabi?
Nah, ini diskusi-diskusi yang bisa kita baca dalam buku-buku para ulama. Apakah Maryam itu ibunya Nabi Isa? Itu nabi atau tidak? Dikarenakan keterangan yang disampaikan oleh para ulama bahwa yang nabi dan rasul itu adalah rijal dari kaum laki-laki, maka berarti Maryam bukan nabi. Ini mungkin penjelasan tentang tentang beriman kepada nabi dan rasul. Tentu akan ada keterangan-keterangan yang lain yang berhubungan dengan itu, dengan iman kepada rasul, seperti antara nabi dan rasul itu di antara sesama mereka itu diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Yang ada pada nabi ini sebagai bentuk kelebihan yang tidak ada pada nabi yang lain. Bahkan ada di antara nabi yang mereka masuk dalam kategori ulul azmi. Ada 5 orang kan yang masuk dalam kategori ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka yang menghadapi cobaan-cobaan berat dalam kehidupan dari umatnya dan mereka sanggup untuk menghadapi itu. Atau diberikan cobaan ujian-ujian berat oleh Allah dan mereka sanggup dalam menghadapinya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu mengalami ujian yang luar biasa beratnya. Diminta menyembelih anak. Baik ujian yang langsung datang dari Allah atau keadaan umat yang dia hadapi. Karena pada masa dia diutus hanya dialah yang beriman kepada Allah. Bersama satu istrinya Sarah. Yang lain enggak. Begitulah cobaan-cobaan yang dia hadapi. Maka beratnya cobaan dan mampu menghadapi itu membuat sebagian dari Rasul itu masuk dalam kategori yang disebut dengan ulul azmi. Maka tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusul. Itulah para rasul yang telah kami berikan kelebihan sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Karena waktu barangkali kita cukupkan sampai di sini perkara yang berkaitan dengan beriman kepada Rasul. Maka ini adalah keyakinan yang menentukan dalam keimanan kita. Kita harus mempercayai mereka sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu poin yang terakhir, bahwa sesungguhnya para nabi dengan para rasul ketika mereka diberikan berbagai macam bentuk kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu kata kunci yang perlu diyakini, walaisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal ilahiyyati syai'. Tidak ada di antara mereka satupun yang memiliki kekhususan yang hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, seperti rububiyah dan uluhiyah. Enggak ada di antara mereka yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang hanya ada pada Allah, baik dalam bentuk rububiyah maupun uluhiyah. Mereka orang yang paling mulia, iya, tapi tetap sebagai manusia. Maka tidak boleh penghormatan kita kepada Nabi, kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada seorang Rasul. Karena Nabi Muhammad tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jangan disandarkan kepada Nabi Muhammad hal-hal yang harus hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak bisa mengabulkan doa. Nabi Muhammad tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang buta datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini kan buta nih. Tolong doakan saya agar sehat, agar bisa melihat. Didoakanlah oleh Rasul, lalu yang buta tadi bisa melihat. Apakah Rasul yang menyembuhkan?
Nah, Rasul berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga yang buta tadi bisa melihat. Ketika lama tidak hujan, mereka bilang, ya Rasulullah, lama tidak hujan. Ternak kami banyak yang mati, kebun kami pada kering semua. Tolong doakan ya Rasulullah agar hujan turun. Berdoalah Nabi lalu turun hujan. Apakah Rasul yang menurunkan hujan? Tidak. Yang menurunkan hujan adalah Allah dan Rasul berdoa. Oleh karena itu, ketika Nabi sudah wafat, sudah dikuburkan, jangan lagi meminta seperti itu kepada Rasul. Ketika Nabi masih hidup, bisa dilakukan itu. Karena Nabi bisa langsung berdoa, kalau Nabi mau. Tapi ketika Nabi sudah wafat, datang lagi ke kubur Nabi, lalu meminta-minta agar Nabi menyampaikan kepada Allah, maka jadi syirik. Nggak boleh lagi dilakukan. Dan tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu. Kalaulah memang masih boleh meminta kepada Nabi seperti dia masih hidup, maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh sahabat langsung mereka akan laporkan kepada Nabi. Tapi tak satu pun mereka yang melakukannya. Nah, disinilah ada subuhat seperti tawassul kepada Nabi. Kami tidak minta sama Nabi katanya, kami minta sama Allah. Langsung saja minta sama Allah. Kalau sudah dibawa Nabi lagi seperti itu, seolah-olah Nabi masih hidup, nanti diminta Nabi yang menyampaikannya kepada Allah, itu sesuatu yang tidak benar dan menjadi satu bentuk kesyirikan dan itu salah, menyimpang. Jaga akidah kita, jaga tauhid kita secara baik. Semua kita diberikan kesempatan yang sama untuk langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Nabi saja tidak boleh dilakukan seperti itu, apalagi kepada orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tokoh-tokoh kiai-kiai yang sangat soleh, meninggal dia, didatangi kuburannya, lalu dijadikan bertawassul, meminta kepada orang soleh tadi menyampaikan kepada Nabi. Itu sesuatu yang salah, kita harus waspadai ini. Kita harus berhati-hati. Jangan lakukan, karena memang ini persoalan akidah yang tidak boleh kita rusak dengan kesyirikan sekecil apapun. Dan syirik itu akibatnya sangat fatal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Apakah ada pertanyaan? Cukup segera. Sekali lagi semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita. Majelis yang memberikan ketenangan jiwa, majelis yang bisa selalu menambah ilmu dan wawasan kita serta menambah semangat untuk beribadah dan semoga Allah mencatatnya sebagai kebaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.